Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ceria dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Cerita Rakyat Indonesia, sebuah channel yang menyajikan beragam kisah-kisah yang ada di Indonesia dikemas menjadi satu dalam Cerita Rakyat Indonesia. Kali ini kami akan coba menguak sebuah misteri babat tanah Dusun Kampir, Desa Pamulihan, Kabupaten Brebes, Jawa Timur, yang konon beredar kabar misteri adanya sebuah candi yang tersimpan di dalamnya harta karun, yaitu misteri Candi Cengeng. Oke sobat ceria, kali ini kita akan menguak sebuah misteri yang konon beredar di masyarakat saat ini di satu dusun, yaitu Dusun Kampir, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yaitu misteri Candi Cengeng. Pemirsa, saat ini kita akan mencoba menemui salah satu narasumber tentang misteri Candi Cengeng ini dengan salah seorang, mungkin bisa dibilang juru kunci yang mengetahui tentang kisah dari Candi Cengeng ini. Awal kisah Candi Cengeng bermula dari perjalanan seorang yang bernama Syekh Bagus Samarudin yang melakukan perjalanan dakwahnya dalam rangka menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Syekh Bagus Samarudin dalam berinteraksi dengan masyarakat, beliau menggunakan nama samaran sebagai Mbah Baniman atau lebih dikenal dengan sebutan Ibu Julaiha. Bagaimana kisahnya seorang laki-laki kemudian berganti nama Ibu Julaiha? Maka mari ikutilah kisahnya.
pemirsa, alhamdulillah kita telah sampai di gubuk narasumber dan alhamdulillah dalam kondisi pintu terbuka. Karena itu kita mencoba masuk ke dalam. Assalamualaikum. Mas sambil sarapan silakan duduk. Seadanya. Oke pemirsa ceria, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di rumah narasumber. Kali ini kita akan bertanya langsung dengan narasumber Mas Jawawi. Kita akan coba kuak seperti apa cerita yang sesungguhnya terjadi tentang misteri Candi Cengeng ini. Bagaimana sih sebenarnya cerita yang beredar di masyarakat ini tentang Candi Cengeng? Saat ini kita sudah berada di rumah Bapak Jawawi. Kita akan coba kuak misterinya. Mas Jawawi, bagaimana sebenarnya sih runtutan ceritanya yang sesungguhnya yang sedang beredar di masyarakat ini tentang kisahnya Candi Cengeng itu? Ya, Candi Cengeng itu tempat yang disakralkan oleh masyarakat Kampir. Dan konon pendirinya adalah sepuh yang namanya Nyai Aki Animan dan Nyai Animan. Yang pada aslinya adalah masih keturunan dari silsilahnya ke pemakaman Negla Syekh Tubagus Samarudin, ininya jalurnya. Apakah benar sering adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat desa Kampir, dan juga ada cerita bahwa konon sesuatu yang ada di candi sana murka atau marah, sering terjadi bencana gitu di desa Kampir? Sering dijadikan patokan terus buat tempat ritual. Jadi ketika ada kemarau panjang suka dijadikan mandiin kawar kesranya atau lebihnya untuk bisa mendatangkan hujan. Dan apakah benar bahwa di desa Kampir ini peninggalan Candi Cengeng ini ada harta karun yang terpendam di dalam Candi Cengeng ini? Banyak menyimpan rahasia tentang harta peninggalan para leluhur. Sebenarnya sosok seperti apa sih tentang makhluk-makhluk astral atau makhluk gaibnya yang sering muncul terlihat oleh beberapa masyarakat di desa Kampir ini? Ya, sosok itu adalah dua lapis alam. Pertama adalah alam jin dan kedua adalah alam sang hyang. Jadi alam jin itu adalah makhluk yang dulu ditundukkan sama Animan yang ditugaskan untuk menjaga peninggalannya itu. Baik pemirsa, saat ini kita sudah mengetahui dari narasumber bahwa ceritanya seperti apa, sudah kita saksikan bersama. Mungkin sekarang kita mencoba untuk hunting langsung ke lokasi Candi Cengengnya, yaitu kita ikuti bersama. Baik pemirsa, saat ini kita akan mencoba menuju lokasi dengan berjalan kaki karena memang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah narasumber. Oke, kita coba ke sana. Pemirsa, seperti penuturan narasumber Mas Jawawi bahwa gaib atau makhluk-makhluk astral yang sering menampakkan kepada masyarakat itu berasal dari dua alam, alam jin dan alam sang hyang.
Bagaimanakah pembuktiannya? Kita mencoba mendatangi lokasi area Candi Cengengeng bersama tim. Mari kita ikuti bersama. Oke pemirsa ceria, dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berada di lokasi Candi Cengengeng. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan beberapa narasumber lain yang menjadi saksi sejarah cerita Candi Cengengeng itu. Oleh karena itu mari kita coba bertanya-tanya kepada saksi sejarahnya Candi Cengengeng ini. Oh iya, Mas Jawawi katanya ketika akan terjadi musibah konon di masyarakat desa Kampir ini, dusun Kampir ini, diawali dengan terjadinya robohnya pohon ini. Apakah benar seperti itu ceritanya? Ya, kebenarannya enggak seperti itu. Ketika ranting atau pohon ini ada yang tumbang, bisa jadikan patokan bahwa di arahnya kemana, di situ ada terjadi musibah. Dan di sini itu pernah ada yang mukim yang bernama Julaiha, dan dia yang jadi pengurus candi ini. Ya untuk lebih jelasnya kita tanya langsung sama yang pernah istilahnya berhubungan langsung dengan Ibu Julaiha. Ini sejarahnya ya, saksinya. Coba seperti apa Pak? Monggo diceritakan, mungkin bisa sedikit. Julaiha nang kene nguasai Candi Cengengeng. Tapi sing ana teka ya urusane Julaiha, mugo Julaiha sing bisa buka. Kiye sejarah mau kowe Ibu Julaiha. Kayak betul. Ngerti. Beliau tinggal di sini, bermukim di sini. Iya. Lawas malahan, malah pengennya matine ning kene. Kok barang yang mondokan ning karangan nyong barang wis lawas, nyong ora bisa ning kene matine, nyong ora tugasnya matine kan. Seperti apa Pak kehidupannya Ibu Julaiha? Iki nulung wong beli, tapi wong ngari ngomong bukti. Nyata, wong eta ya kayak gue, nulung wong ora, mung ngomong bukti. Kayak anak kayak dia, ya ketemanan anak kayak kejadian kayak gue bang Julaiha hari ngomong nyata, hari ngomong nih uang pada nyata Julaiha kayak uang kayak bukti kayak uang. Ibu Julaiha itu asli desa Kampir atau? Aslinya dia Sawah Jajar, tapi turunannya Cirebon. Mbok Cirebon, bapak Sawah Jajar. Turunannya Julaiha. Oke pemirsa ceria, telah dijelaskan tadi oleh Bapak Darsa bahwa ada sosok yang memang mungkin bisa dibilang beliau yang menjaga atau bermukim di tempat ini, Candi Cengengeng ini. Beliau adalah seorang perempuan bernama Ibu Julaiha. Beliau sehari-harinya hidup di sini, tidak pernah ada interaksi yang banyak dengan masyarakat. Tapi ketika beliau berbicara akan terjadi sesuatu ataupun akan ada kejadian-kejadian, itu terbukti memang terjadi. Dan itu
dialami oleh Bapak Darsa sendiri sampai sekarang saksi hidupnya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Ibu Julaiha ini sosok yang tidak mempunyai mata pencaharian ataupun pekerjaan. Sehari-harinya beliau ya biasa beraktivitas seperti seorang manusia pada umumnya. Entah dari mana beliau dapat makan atau apa menutupi kebutuhannya. Yang jelas beliau bisa hidup berdampingan dengan masyarakat di sini. Dan yang kayak gue Ibu Julaiha ngasa beli duwe ngono ora, duit bisa dibelanja ijo-ijo terus. Ning warung-warung yo tau morde utang, ora ngerbedani masyarakat kampir ibune. Boleh nyong bu, ganing duit akeh bae ya, yang penting njaluk ka mergale pan belanjana duit, pan adangana beras kayak ketok ngomongnya. Ora pan njaluk sugih kayak gue. Adapun ada lagi kabar bahwa beliau yang menjadi saksi sejarah ini, Bapak Darsa bercerita bahwa beliau ini sudah beberapa kali meninggal. Tapi yang terakhir kembali terdengar beritanya bahwa beliau hidup kembali, wallahu alam seperti apa. Cuman ada kabar berita bahwa beliau sekarang ini hidup di Kalimantan. Ya Jombang Tebuireng kiyaine jare ngintil kiyaine 13 tahun dipendem ning kana. Mulai ning Sirampung iki mati ning kampir mati maning. Barang anak bocah Jakarta buka Facebook jare urip menang Kalimantan saiki. Lah nyong takon bu matine ping pira ping 7 nyong matine kaya kuwe kandhane. Nges ping 7 kon ngirimi donga ya kena kaya kuwe asale kandhane. Bahkan masyarakat di sana, di Kalimantan sana, merasa senang dengan kehadiran Ibu Julaiha ini. Senang seperti itu ceritanya. Satu lagi Pak yang menjadi bahan pertanyaan itu pada tahun berapa ya meninggalnya itu? Mungkin masih ingat? Kira tahun 90-an. Tahun 90-an. Pemirsa, ada satu cerita lagi yang mungkin sedikit menggelitik bagi kita ya. Ternyata yang sebelumnya saya sebutkan bahwa sosok Ibu Julaiha itu seorang perempuan, ternyata aslinya dia itu sebenarnya seorang laki-laki. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita tanyakan kepada narasumber kembali. Iya Pak, yang beredar di masyarakat ternyata sosok Julaiha ini seorang laki-laki Pak ya? Malah kakaknya kanda kami gar satu lu ngajak kanda kami ibune anak adine nyong soal arane asline Dakim fotone cuma manis ya kakaknya bisa neng saya tidak kayak kuwi ya mbuh nyong ngerti ngono mari ngomong sekecap bukti gadi asal lu ngomong puluh tahun entah ngertine adine ninggal serang kaki bangsa nyumul manis ya salah kayak gue. Nah ternyata benar pemirsa bahwa yang berkembang selama ini bahwa Ibu Julaiha itu sosoknya ternyata seorang laki-laki, dan dijelaskan sama Pak Darsa sebagai saksi hidup bahwa Pak Darsa diceritakan oleh kakaknya Ibu Julaiha ini yang bernama Dakim, kakaknya itu Dakim, bahwa memang Julaiha ini sebenarnya seorang laki-laki. Tapi kehidupan sehari-harinya seperti seorang perempuan. Tambahan cerita lagi mungkin ya dari Bapak Darsa bahwa asalnya beliau ini seorang dalang yang biasa memainkan wayang. Iya. Wayang. Seperti apa ceritanya Pak? Biasanya betah nang kene. Yung gegero ora bau rasa pan ngawin anaknya dalangnya wadon di sini ngarane Julaiha wong sawah jajar ya wong nonton kebek ya iya gelungan mempleng-pleng cerita dalang biasa api sawang iya lah kowe kas dalang betaning kene langsung malah pengen manggon menenge manggon kene sing duwe karangan urak-urak nangis iki kan masih betang kene Bu nesi kowe yang karangane nyong los tapi sing nyong mesuk matine kene lho los ngono mendeme. Berarti setelah
mendalang beberapa kali, Bapak Darsa menyaksikan. Setelah bermukim di sini, beliau tidak jadi dalang lagi atau? Orang seperti iya di dalam, tapi santok di dalam. Ya, seperti itu pemirsa, bahwa memang dulunya beliau adalah seorang dalang, kemudian Bapak Darsa menyaksikan hanya satu kali mendalang, terus begitu pindah ke Kampir sini bermukim, dia beraktivitas seperti warga lainnya, tidak ada mata pencaharian, hanya berkutat di sekitar lingkungan Kampir ya, di Candi Cengengeng inilah beliau untuk mencari maisha, bermuamalah dengan masyarakat sekitar. Itulah seperti itu ceritanya. Pemirsa, mungkin di antara kalian semua banyak yang bertanya-tanya, kenapa dinamakan Candi Cengengeng tapi kok bentuknya seperti ini, pohon gitu. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya mengenai Candi Cengengeng ini bisa kita kembali tanyakan kepada Mas Jawawi, bagaimana sih sebenarnya sebuah petilasan Candi Cengengeng ini. Mas Jawawi. Ya sebenarnya memang candinya itu ada, cuma berhubung ada perjalanannya waktu, maka candi itu terkubur. Maka yang terjadi adalah berbentuk inilah pohon ini. Dan pernah seseorang pernah melihat pondi-pondinya atasnya itu masih diselimuti oleh alam gaib. Dan pohon inilah jadi tempat ritual, tempat orang pada mengadakan baritan dan bisa jadikan tanda ketika ada terjadi huru-hara. Disinilah banyak menyimpan misterius seperti peninggalan-peninggalan yang orang-orang dahulu simpan. Candi ini banyak menyimpan rahasia, di antaranya bisa dijadikan tempat orang menjadikan pertanda akan terjadinya huru-hara. Ketika jatuhnya ke arah selatan maka terjadi musibah di arah selatan. Pemirsa ceria, sosok gaib yang sering menampakkan wujudnya pada masyarakat sekitar adalah dua ekor naga berkepala manusia yang konon menurut cerita warga, bangsa jin tersebut memiliki paras yang cantik. Kedua putri naga tersebut sering muncul di sebuah pohon asam yang tidak jauh berada di sekitar Candi Cengengeng. Pemirsa, di sana kita lihat satu buah pohon asam yang konon beredar dari masyarakat bahwa sering menampakkan sosok gaib dua orang putri yang suka berkeliaran di area Candi Cengengeng. Dan konon menurut info dari Mas Jawawi bahwa candinya tersebut berada di bawah sini pemirsa. Di bawah sini yang perlahan-lahan longsor terkubur di bawah sana. Kita bisa lihat pemirsa bagaimana longsorannya yang dari atas ini jadi ke bawah, ya bisa terjadi kemungkinan tertutup dengan longsoran-longsoran candinya tersebut. Dan sosok gaib yang sering muncul beredar cerita di masyarakat, sosok naga yang disebut-sebut sebagai dua putri, penjemahan dua putri. Di sanalah di pohon asam itu. Mirsa ceria, kita coba akan membuktikan kebenaran cerita tentang sosok gaib putri berkepala naga tersebut pada salah seorang narasumber yang pernah mengalami atau berinteraksi langsung dengan dua putri naga tersebut. Pemirsa, saat ini alhamdulillah kita bertemu dengan seseorang yang memang pernah berinteraksi langsung dengan sosok gaib dua putri tersebut.
bagaimana kisahnya kita bisa langsung tanyakan kepada narasumbernya. Dengan Mas siapa Mas? Samsudin. Samsudin. Monggo Mas bisa diceritakan mungkin bagaimana? Itu ada 2 putri. Tapi dulu saya pernah bertemu. Dia mengasih delima merah tapi saya tidak mau. Dan yang menjaga delima merah itu bentuk putri. Kepalanya putri, badannya tapi naga. Udah gitu aja. Demikian pemirsa, seperti itu ceritanya bahwa Masnya ini pernah bertemu langsung dengan sosok 2 putri itu yang kepalanya manusia namun badannya berbentuk naga. Seperti apa ya Allah alam, kita tidak, karena kita tidak menyaksikan sendiri ya. Pemirsa sendiri yang menafsirkan. Terima kasih. Alhamdulillah, cerita demi cerita telah kita lalui bersama. Satu yang mesti kita jadikan pelajaran bahwa kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk beriman terhadap sesuatu yang gaib. Namun dengan adanya cerita seperti ini, jangan sampai menjadikan kita lalai lalu menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan hal-hal yang memang diinginkan oleh bangsa jin dan bangsa setan. Mereka berlomba untuk menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan, dan itu sangat dimurkai sama Allah. Wal-iyazubillah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita ambil hikmahnya, kita yakin beriman kepada yang gaib ada, dan kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang gaib yang menjadikan kita berbuat syirik, terutama dari cerita-cerita yang tadi kita telah dengarkan, adanya persembahan, adanya ritual-ritual yang notabene bukan dari Islam. Lebih baik kita ambil hikmahnya, kita bertauhid bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada sesuatu pun daya dan upaya manusia, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Oke pemirsa ceria dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama runtutan-runtutan cerita rakyat Dusun Tampir mengenai Candi Cengengeng, dari mulai saksi hidup ceritanya dan sampai ke finishnya cerita dengan sosok Ibu Julaiha serta sosok gaibnya 2 naga yang sebagai penjaga di sana. Mudah-mudahan pemirsa di rumah puas dan merasa terhibur. Adapun untuk season berikutnya mungkin akan dicoba ditampilkan pembuktian sosok gaibnya. Semoga pemirsa dapat terhibur. Terima kasih. Jangan lupa tonton, like, subscribe di channel ini, Ceria, Cerita Rakyat Indonesia. Tunggu season berikutnya.